Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan dalam tatanan kehidupan umat manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keajaiban basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya nazalal Quran muqtarinan bismillah. Beliau menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu turun dengan basmalah. Maka wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Rasul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Kemudian kita berfikir tentang kekuatan, the power of basmalah, kekuatan dari basmalah atau bismillah itu sendiri. Di dalam agama, ketika seseorang ingin menyembelih hewan, ketika dia tidak membaca bismillah di saat dia menyembelih hewan tersebut, maka hewan tersebut haram untuk dimakan. Hurrimat alaikumul maitah waddam walahmil khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Maka kita melihat pada binatang yang halal, ketika kita ingin menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah, maka sembelihan tersebut menjadi haram untuk dimakan. Itu satu poin. Poin yang kedua adalah bagaimana the power of basmalah ini. Ketika kita mendengar lafaz bismillahirrahmanirrahim, ini lafaz yang tidak biasa. Mengapa? Karena lafaz ini dimulai dengan huruf jar, yaitu dengan huruf ba. Maka sudah tentu ada yang ditakdirkan di situ. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang dimahzufkan atau yang ditakdirkan itu adalah mubtada. Maka bismillah fi mahalli raf'in itu adalah khabar untuk mubtada yang tak tersebut. Maka takdirnya boleh menjadi ibtidai. Sebahagian ulama mengatakan bahwasanya yang ditakdir itu adalah fi'il. Maka hendaknya apa? Nah, di sini letak the power of basmalah itu. Ketika wahyu pertama turun, Iqra bismillah, bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan menyebut nama Allah. Maka secara luas kita memahami apapun kegiatan yang akan kita lakukan hendaknya diawali dengan basmalah. Arkabu, saya berkendaraan, bil basmalah. Akulu, saya makan, bil basmalah. Ashrabu, saya minum, bil basmalah. Untuk apa? Untuk keberkahan. Untuk keberkahan. Kemudian dalam lafaz basmalah, di situ ada makna ubudiyah dan pertolongan. Bagaimana itu? Dalam surah Al-Fatihah Allah menyampaikan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Maka ketika kita melakukan aktivitas kita dengan mengucap lafaz bismillahirrahmanirrahim,
maka kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan nikmat hidup kepada kita ketika kita akan beraktivitas. Allah masih memberikan oksigen sehingga kita bisa bernafas. Ketika kita akan beraktivitas, aspek-aspek ini yang terasa tidak ada tetapi dia nampak dan kita merasakannya, ini menjadi potensi ketika kita melaksanakan aktivitas. Maka sudah barang tentu kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan apa? Dengan bismillah, ubudiyah. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan aktivitas kita, maka kita menyerahkan kepada Allah. Ketika Allah berikan kita nikmat, maka Allah telah menolong kita. Pertolongan Allah jelas. Maka ketika kita tidak mendapatkan nikmat atau gagal, maka kita sudah on the track. Artinya apa? Kita sudah meyakini bahwasanya saya memulai kegiatan ini, aktivitas ini dengan basmalah. Kemudian kalaupun gagal, itu gagal dalam pemahaman kita, tetapi kesuksesan yang tertunda. Nah, kemudian dalam lafaz ini juga Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Rahmannya Allah, nikmat yang Allah berikan semasa kita di dunia. Dan yang terpenting dari itu semua adalah Allah reda kepada kita. Kemudian kita mendapatkan rahimnya Allah di akhirat kelak. Maka pada lafaz bismillahirrahmanirrahim, penyerahan diri secara utuh kepada Allah, maka tidak ada Tuhan yang perlu disembah, tidak ada Tuhan yang perlu disebut kecuali Allah. Dan rahman yang Allah berikan di muka bumi ini, semoga Allah memberikannya kepada kita. Dan nanti ketika kita kembali kepada Allah, rahim yang Allah janjikan kepada kita, Allah berikan sehingga kita termasuk kepada golongan-golongan yang Allah tempatkan di dalam surga Allah. Semoga bermanfaat. Pemirsa Cahaya Ramadan, apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.